Menantu Super Han Sanqian. Bab 6026, Tertidur. Istirahatlah. Han Sanqian tersenyum, dan dengan semburan ki di tangannya, dia terbang langsung ke tengah pohon di detik berikutnya dan berbaring dengan santai. Lian Hua dan Xiaonu saling memandang, dan untuk sesaat mereka benar-benar bingung. Sudah sangat larut, dan dia masih ingin tidur. Namun, mereka tidak bisa berkata banyak, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengamati perubahan situasi di bawah dengan lebih cemas. Bagi mereka berdua, kultivasi mereka tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan mungkin mereka hanya bisa melakukan sesuatu yang praktis dengan membantu Han Sanqian mengamati medan perang. Di bawah suasana hati kedua wanita itu yang gugup, setengah jam berlalu dengan cepat. Meskipun orang-orang berpakaian hitam datang dengan ganas, kuburan itu seperti celah, menghalangi sebagian besar serangan orang-orang berpakaian hitam. Pertama, ada keuntungan dari medan perang, dan kedua, di kuburan, orang-orang berpakaian hitam juga menghadapi perlawanan yang sangat keras kepala. Su Long, di sisinya, juga telah mengamati situasi di medan perang. Kemajuan di medan perang tampaknya agak lambat. Tetua keempat berbicara perlahan. Seperti yang diharapkan. Sulong tersenyum getir, kita sudah katakan ketika kita berbicara sebelumnya bahwa orang-orang Istana Air tidak akan duduk dan menunggu kematian. Mereka memiliki pasukan sebanyak 500.000 orang. Tetua keempat mengangguk, melihat situasi saat ini, pihak lain seharusnya memiliki sumber air. Kalau tidak, mereka telah bertempur selama setengah jam, dan mereka tidak mungkin bertahan dengan baik sampai sekarang. Orang-orang berpakaian hitam itu jumlahnya banyak, tetapi banyak orang di belakang yang sulit diserang untuk sementara waktu, jadi wajar saja, kekuatan tempur yang efektif dan daya mematikan tidak cukup untuk terbentuk. Kepala istana, ujian awal kita hampir selesai. Saya sarankan kita mencari seseorang untuk memutus sumber air mereka. Tetua ketiga segera bertanya, Kepala istana, saya bersedia membawa orang untuk menghancurkan sumber air musuh. Sulong tidak langsung setuju, tetapi menoleh untuk melihat utusan utama di sebelahnya dan tersenyum lembut, saya telah mengamati sekeliling kuburan. Para pelaut pihak lain sangat ganas, saya pikir pasti ada sumber air di dekatnya untuk dukungan. Utusan utama itu mengangguk. Meskipun ia bermaksud untuk menekan orang-orang di aula cabang, ketika tiba saatnya untuk berbisnis, utusan itu tetap mengerti bahwa bisnis itu penting. Benar, Master Istana Su, silakan lanjutkan. Pemakaman itu terletak di tempat yang tinggi. Seperti kata pepatah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika musuh ingin mengalihkan air, maka sungai itu harus berada di puncak gunung tempat pemakaman itu berada. Maksudku, kita harus segera mengirim orang ke gunung untuk mencari sumber air dan kemudian memutusnya sepenuhnya. Utusan kedua setuju dengan pendekatan ini dan berkata kepada utusan utama, jika para pelaut kehilangan sumber air, efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, memang sangat mendesak untuk menghancurkan sumber air itu. Tetua ketiga saya bersedia mengambil alih tugas penting ini. Sulong mengambil inisiatif untuk meminta instruksi. Utusan itu sedikit mengernyit, lalu menurutmu berapa banyak orang yang pantas untuk dikirim, Tuan Su? Apakah kita perlu mengirim bala bantuan dari aula utama? Sulong menggelengkan kepalanya, tidak, kita bisa membagi pasukan dari garis depan saja. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun ada puluhan ribu pasukan di garis depan, banyak orang tidak dapat dikerahkan karena medan. Pembagian pasukan yang tepat tidak akan memengaruhi serangan di garis depan. Menurutku, lebih tepat bagi pasukan di aula utama untuk tetap di sini. Pertama-tama, pertempuran baru saja dimulai, dan sekarang ini hanyalah panggung bagi semua orang untuk saling menguji. Jika kita mengungkapkan kebenaran begitu awal, menurutku itu tidak akan menjadi hal yang baik. Kata Sulong. Tetua keempat juga mengangguk sedikit. Ya, kuburan itu dikelilingi oleh hutan dan medannya relatif rumit. Pihak lain memiliki 500.000 pasukan penuh. Jelas, kuburan itu tidak dapat menampung begitu banyak orang. Dengan kata lain, pasti ada penyergapan musuh di dekat sini. Oleh karena itu, jika kita memobilisasi pasukan cadangan di aula utama saat ini, begitu penyergapan musuh ini menyerbu, itu mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Utusan kedua setuju dan berkata kepada utusan utama, ini masuk akal.
Musuh pasti memiliki penyergapan, dan kita tidak tahu seberapa ganas penyergapan ini saat ini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, atau dengan kata lain, dalam situasi saat ini di mana kita relatif kaya, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Utusan utama mengangguk dan menatap tetua ketiga, baiklah, kalau begitu, maka Anda harus segera bertindak dan memimpin pasukan untuk mendapatkan sumber air mereka. Bab 6027 Pengeboman sungai akan datang. Ya. Tetua ketiga menerima perintah itu dengan gembira. Memang sangat tidak menyenangkan untuk mematuhi perintah utusan khusus yang menyebalkan ini, tetapi dalam situasi perang seperti itu, tetua ketiga tidak dapat menahan diri lagi. Dia ingin bergegas keluar dan langsung memotong jalur utama musuh. Tunggu. Sulong menghentikan tetua ketiga. Tetua ketiga berbalik dan bertanya dengan bingung, Kepala Istana, apakah ada yang punya instruksi lain? Tarik 10.000 pasukan dari barisan depan. Kepala Istana, ini hanya tentang meledakkan sungai. Aku tidak membutuhkan begitu banyak orang. 1.000 orang sudah cukup bagiku. Tetua keempat mengerutkan kening dan buru-buru menyarankan, tetua ketiga, lebih baik membawa lebih banyak pasukan. Tentu saja kami percaya pada kemampuanmu, tetapi kami tahu bahwa memotong sumber air musuh dan kekuatan inti mereka, musuh secara alami mengetahui titik sakit mereka. Karena itu, musuh pasti akan mengirim pasukan besar untuk menjaganya. Karena kita akan menyerang, yang terbaik adalah menyerang dengan indah, bagaimana menurutmu? Sulong mengangguk setuju, situasinya rumit, dan apa yang dikatakan tetua keempat masuk akal. Jika kita dapat memutus sumber air secepat mungkin, tekanan ofensif di bawah akan tiba-tiba berkurang banyak. Korban kita juga akan berkurang banyak. Tetua ketiga tidak berkata apa-apa lagi, baiklah, saya akan segera pergi. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia dengan cepat terbang menuju posisi depan, lalu menunjuk 10.000 pasukan, dan menuju ke puncak gunung tempat pemakaman itu berada. Melihat musuh melakukan gerakan besar seperti itu, Lian Hua dan Xiaonu segera bergegas ke Han Sanqian yang sedang tidur dengan cemas. Tuan Han, musuh pergi ke puncak gunung tempat pemakaman itu berada. Mereka seharusnya langsung menuju sumber air kita. Sepertinya tidak banyak pasukan yang dikerahkan di sumber air kita. Apa yang harus kita lakukan? Kedua wanita itu benar-benar cemas, karena mereka tidak tahu sungai Zimu yang dibicarakan oleh Han Sanqian dan Raja Naga Tua itu. Dari penampilannya saja, mereka hanya tahu bahwa ada 3 sungai. Melihat serangan musuh, kedua wanita itu kini teringat akan fakta bahwa tidak ada pasukan yang ditempatkan di atas sumber air, dan tentu saja mereka menjadi sangat gugup. Namun, meskipun kedua wanita itu sangat cemas, Han Sanqian masih tertidur lelap saat ini, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Ketika Lian Hua melihat ini, dia menjadi semakin cemas dan mulai mengguncang Han Sanqian. Sudah larut malam, bagaimana mungkin kamu? Bagaimana mungkin kamu masih bisa tidur? Bangun, bangun. Meskipun budak itu tidak berani melakukan apapun, dia juga sangat cemas. Han Sanqian tidak tahu apakah dia terbangun setelah diguncang, atau dia masih tidak sabar. Dia bahkan tidak membuka matanya dan tersenyum dan berkata, hujan akan turun, ibuku akan menikah, beberapa hal tidak dapat dihentikan, biarkan saja terjadi. Sumber air adalah hal penting untuk menjamin para pelaut. Setelah dihancurkan, efektivitas tempur kita akan sangat berkurang. Bagaimana? Bagaimana kita bisa membiarkannya terjadi seperti ini? Lian Hua berkata dengan cemas. Lalu apakah kita akan mempertahankannya? Han Sanqian berkata sambil tersenyum, lihat, kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi langsung, jadi kita memanfaatkan medan pertahanan alami kuburan. Dan menggunakan ini untuk meminimalkan kerugian kita. Jika kita mengirim banyak orang ke sungai untuk mempertahankan sumber air, mengapa kita menempatkan medan perang di kuburan? Tidak bisakah kita bertarung di luar saja? Lian Hua sebenarnya tahu apa maksudnya. Mengirim orang untuk mempertahankan sungai. Sebenarnya sama saja dengan mendorong para pelaut ke dalam lubang api. Namun, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan pemutusan sumber air oleh musuh. Itu pisau untuk menjulurkan kepala, dan itu juga pisau untuk mengecilkan kepala. Ini terlalu sulit.
Hei, tidak heran kita sangat efektif ketika kita baru saja bertarung, tetapi kamu meminta kami untuk tetap terjaga. Sekarang, saat pertempuran berlarut-larut, semakin banyak faktor yang tidak menguntungkan mengganggu kita. Ini. Apa yang harus kita lakukan? Lian Hua khawatir. Tampaknya mereka akan kalah dalam sedetik berikutnya. Jangan khawatir, akan selalu ada jalan keluar ketika kamu sampai di gunung. Bahkan jika kita kehilangan sumber air, kita mungkin tidak kalah. Aku hanya berkata, jangan cemas, dan jangan pedulikan untung rugi saat ini. Kata Han San Qian. Lotus jelas tidak sempat mendengarkan penjelasan Han San Qian. Dia melihat ke puncak gunung kuburan dengan panik. Lihat, mereka sudah sampai di puncak. Bab 6028, Pengeboman Acak. Terdengar teriakan mendesak, tetapi ketika Lian Hua dan budak itu menoleh ke belakang, Han San Qian masih tertidur dengan mata terpejam, tanpa rasa khawatir. Ini benar-benar Kaisar tidak cemas, tetapi kami para Kasim cemas setengah mati. Lian Hua hampir tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak punya pilihan di depan Han San Qian. Budak itu dengan lembut meraih pakaian Lian Hua dan berkata, Saudari Lian Hua, jangan terlalu terburu-buru Tuan Han. Mungkin Tuan Han punya rencana sendiri. Lian Hua benar-benar ingin berkata, apakah menurutmu dia terlihat seperti orang yang punya rencana? Pada saat yang menegangkan ini, dia masih tidur. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, memang ada kemungkinan seperti itu. Selain itu, pertempuran besar seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia campur tangani, jadi setelah memikirkannya, dia hanya bisa menyerah. Namun, Lian Hua akan menghentikan sementara apa yang ingin dia lakukan karena ini, tetapi musuh tidak akan melakukannya. Setelah tetua ketiga memimpin 10.000 pasukan ke puncak dengan cepat, dia langsung meluncurkan pencarian aliran air. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat kita berpencar untuk mencari, carilah dengan saksama. Sebaiknya dengarkan suara air sambil berjalan. Musuh tidak bisa begitu saja menaruh aliran air di tempat terbuka, jadi itu berbeda dengan sungai yang biasa kita lihat, mengerti? Ya. Tetua ketiga mengamati sekeliling, berhenti sejenak, dan berkata, berdasarkan pengalamanku, jika musuh memiliki sungai yang mengalir di sini, secara teori mereka pasti telah mengaturnya di bawah tanah. Dikelilingi oleh hutan, mungkin mudah untuk menyembunyikan sesuatu yang kecil, tetapi jika Anda ingin menyembunyikan sungai, pada dasarnya itu mustahil. Medannya secara keseluruhan terlalu datar, dan sama sekali tidak cocok untuk menyembunyikan, jadi, dalam analisis terakhir, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, di bawah tanah. Tetua ketiga, sepertinya mereka berada di bawah tanah. Hei, jika sekelompok orang ini melakukan ini, mereka mungkin benar-benar menghabiskan banyak tenaga. Tetua ketiga mengangguk, penggalian sungai bawah tanah secara pribadi pasti merupakan proyek berskala besar. Mereka memiliki sekitar 500.000 orang dan mereka memiliki banyak waktu kemarin. Meskipun para pelaut dapat bergerak lebih lama dari kita di malam hari, itu tidak lebih lama, jadi jika kita menghitung berdasarkan ini, mereka seharusnya bisa melakukannya, dan itu bukan hanya satu atau dua sungai. Tetua ketiga berkata, dan mengamati sekeliling lagi, lalu mengunci arah umum ke depan. Dari sana, cari dengan saksama. Perhatikan tanah, mengerti? Tetua ketiga melambaikan tangannya, dan sedetik kemudian, sekelompok orang langsung menyerbu ke depan. Lokasi di depan adalah titik tertinggi tempat air terputus. Oleh karena itu, sumber air apapun pada akhirnya akan bertemu dari tempat itu. Lokasi yang dipilih oleh tetua ketiga memang merupakan tempat terbaik dari level tertentu. Itu setara dengan sumber di sana. Dari atas ke bawah, petunjuk apapun tidak dapat disembunyikan. Kau mempermainkanku, Ham. Tetua ketiga tertawa dingin, Han San Qian, kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Tapi, tetua ketiga tiba-tiba mengerutkan kening, tetua kedua juga bertarung dengan Han San Qian. Aku yakin orang itu juga tahu tentang aura khusus Han San Qian dan ingin mendapatkannya sendiri. Jika aku menginginkannya, aku harus melewati tetua kedua. Sialan, semua orang sudah bekerja keras selama ini, dan pada akhirnya, tetua kedua tidak akan menjadi satu-satunya yang makan gratis. Tidak, aku harus memikirkan cara
Memikirkan hal ini, tetua ketiga menyentuh dagunya dan memikirkan strategi untuk menghadapinya. Dia harus membunuh Han Sanqian sebelum tetua kedua membunuh Han Sanqian, lalu menelan pil batin Han Sanqian. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi orang yang tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Namun, bagaimana cara mempraktikkan ide ini adalah hal yang sangat menguras otak. Seiring berjalannya waktu, kerutan di dahi tetua ketiga perlahan mengembang, dan sepertinya orang ini sudah memikirkan solusi relatif. Namun, saat ini, seorang prajurit dengan cepat berlari mendekat. Melapor ke tetua ketiga, kami telah menemukan sesuatu di depan. Penemuan apa? Tetua ketiga segera menjadi bersemangat, apakah kamu telah menemukan arus bawah tanah? Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kurasa kita seharusnya menemukannya. Para bawahan tidak berani mengatakannya dengan terlalu tegas, tetapi wajah mereka sudah bersemangat. Bab 6029 Pengeboman Gila. Tetua ketiga tiba-tiba bersemangat, dan dia dengan cepat berbalik dan berlari maju di bawah pimpinan para prajurit. Sekelompok prajurit telah mengepung tempat itu dan menggali dengan senjata mereka. Ketika tetua ketiga tiba, mereka dengan cepat memberi jalan bagi sebuah lorong. Di tengah-tengah para prajurit, aliran air yang tidak mencolok perlahan mengalir dari tanah ke tanah. Itu sangat kecil dan tidak mencolok. Bahkan jika Anda tidak melihat dengan saksama, Anda tidak akan menemukannya. Bahkan jika Anda menemukan keberadaannya, itu tidak akan menimbulkan keraguan. Bagaimanapun, kolam air ini terlalu kecil dan tipis, dan Anda tidak dapat mengaitkannya dengan sungai. Tetua, kami telah mencari di mana-mana. Tanah di hutan relatif lembab. Kami telah menemukan banyak tempat seperti ini, tetapi ini yang paling istimewa. Tetua ketiga mengangguk. Jika Anda melihat dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa kolam air ini memang sangat aneh. Pertama, airnya mengalir, yang secara alami menandai perbedaannya. Yang kedua adalah bahwa arah aliran air berada di bawah tanah, yang konsisten dengan dugaan mereka tentang sungai bawah tanah. Pasti dia. Tetua ketiga tersenyum lembut, jangan remehkan genangan air yang tidak mencolok ini. Faktanya, banyak sungai yang dapat Anda lihat di seluruh langit sebenarnya memiliki hal semacam ini sebagai sumber aslinya. Air yang menetes dapat mengikis batu, galilah untukku. Ya, para bawahan menerima perintah, melambaikan tangan, dan mulai dengan cepat. Mereka awalnya menggunakan genangan air ini sebagai titik awal dan menggali banyak tanah ke bawah. Sekarang setelah para tetua memastikannya, mereka secara alami menggali lebih keras. Ada kekuatan dalam jumlah. Setelah lebih dari 10 menit, kedalaman penggalian telah mencapai lebih dari 1 meter, dan kedalaman ini jelas membuat mereka memiliki penemuan yang menyeluruh. Lapisan bawah pecah dan ruang di dalamnya terekspos. Meskipun ruang ini tidak besar saat ini, keberadaan ruang di bawah tanah berarti kemungkinan adanya sungai bawah tanah sangat tinggi. Tetua ketiga juga tampak sangat bersemangat, oke, gali, terus gali. Dengan panggilan mendesak dari tetua ketiga, para bawahan tidak berani lalai dan terus menggali ke bawah. Benar saja, saat ruang lingkup penggalian meluas dan kedalamannya meningkat, penampakan awal sungai mulai terlihat di depan semua orang. Tetua ketiga, memang ada sungai tersembunyi. Mendengar ini dan melihat situasi saat ini, tetua ketiga tertawa dingin, sialan, kamu menggunakan air ini untuk membuat prajurit udang dan jenderal kepiting ini bertarung. Sekarang, aku memotong sungaimu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Tetua ketiga, haruskah kita meledakkan sumbernya secara langsung? Meledakkan sumbernya. Tetua ketiga berpikir sejenak, lalu menjadi marah, sumber apa yang harus aku ledakkan? Apakah kamu gila? Air di sumbernya umumnya adalah air tanah yang menyusup, yang sebenarnya tidak mudah diledakkan, karena kamu mungkin meledakkan di sini, dan itu akan menyusup dari ujung yang lain. Jadi, pada akhirnya, kamu mungkin tidak benar-benar mendapatkan efek apapun. Jika kamu ingin meledakkan, kamu harus meledakkan saluran sungai. Dengan cara ini, bahkan jika aku tidak dapat menyegel sumbernya, tidak ada saluran sungai, kemana ia bisa pergi. Sekelompok bawahan mengangguk tergesa-gesa, tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Tempat ini begitu besar, di mana kita harus meledakkannya. Ini. Kita tidak bisa meledakkan semuanya, kan?
Jika kita meledakkan semuanya, itu berarti kita perlu meledakkan seluruh puncak gunung. Pekerjaan yang sangat banyak ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang ini. Bodoh seperti babi. Tetua ketiga terdiam, jika kamu meledakkan seperti ini, kamu mungkin tidak dapat meledakkan sebagian besar sungai sampai besok pagi. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketiga melihat sekeliling. Sungguh tidak mudah untuk meledakkan tempat ini. Meskipun saluran sungai telah ditentukan, sulit untuk memperkirakan lokasi spesifik sungai karena merupakan sungai bawah tanah. Jika seseorang mengapung di sepanjang sungai di bawah, ia memang dapat menemukan lokasinya, tetapi bagaimana cara mengirimkannya dengan benar ke tanah juga merupakan tugas yang sulit. Jawab tetua, saya punya metode yang memungkinkan kita untuk menentukan arah dan lokasi sungai sesegera mungkin. Mendengar ini, tetua ketiga menoleh dan melihat, metode apa? Bawahan itu segera mendatangi telinga tetua ketiga dan memberitahunya metodenya, dan tetua ketiga segera menunjukkan kegembiraan. Bab 6030, metode yang sangat bagus. Metode ini sangat sederhana. Kirim sekelompok orang langsung ke sungai bawah tanah dan hanyut bersama sungai. Namun, selama proses ini, orang-orang ini harus memegang baskom tembaga atau yang serupa. Mereka mengetuk dengan keras di bagian bawah, dan orang-orang di tanah mengikuti suara dan membuat tanda di sepanjang jalan. Dengan cara ini, menurut tanda terakhir, arah dasar sungai dapat dihitung secara kasar. Ini adalah metode terbaik. Tetua ketiga segera mengangguk dan berkata, metode ini bagus, tetapi tidak perlu terlalu merepotkan. Maksud saya, kita dapat membagi sungai ke bawah lebih dari 10 meter. Selama sebagian besarnya hancur, air secara alami tidak akan mengalir keluar. Pada jarak lebih dari 10 meter atau bahkan lebih, tanah akan sepenuhnya menghalangi air bawah tanah di sumbernya. Dengan kata lain, bahkan jika itu tidak dapat dihentikan pada saat itu, dilihat dari jarak ini, itu sudah cukup bagi air untuk menembus untuk waktu yang lama, dan pada dasarnya tidak mungkin memengaruhi pertempuran di bawah. Setelah orang-orang di bawah memasuki arus bawah, ingatlah untuk memperlambat laju mereka sebisa mungkin, karena orang-orang di atas perlu menangkap suara. Pada saat yang sama, seperti yang Anda lihat, ada batasan medan di atas, jadi kecepatannya mungkin tidak dapat ditandingi dengan kekuatan penuh. Setelah mengatur semuanya, tetua ketiga melambaikan tangannya, dan bawahannya segera memulai aksinya. Aksinya cepat dan efisien. Tidak lama kemudian, tim yang terdiri dari lebih dari selusin orang langsung memasuki sungai bawah tanah. Pada saat yang sama, orang-orang di atas juga siap mendengarkan suara-suara di bawah. Agar berhasil sekaligus dan menghemat waktu, suara-suara yang dibuat oleh orang-orang di bawah sebenarnya terbagi menjadi banyak jenis. Ada suara ketukan yang langsung dan sangat tajam, ada orang yang berteriak langsung dengan mulutnya, dan ada juga kode-kode unik khusus yang dibuat oleh energi sihir. Singkatnya, semua suara itu dibuat untuk memudahkan dan memperjelas suara-suara itu bagi orang-orang di atas. Dan orang-orang di atas bukan hanya mereka yang mendengarkan suara-suara itu, tetapi juga mereka yang dapat membuat tanda kapan saja. Selain tanda, ada beberapa orang yang bertanggung jawab untuk membuat penilaian terkait setelah garis keluar. Penilaian ini didasarkan pada beberapa garis yang digambar di tanah untuk membuat penilaian menyeluruh terhadap sungai sebelumnya. Penilaian ini dapat memberikan gambaran kasar tentang perkiraan lokasi sungai, sehingga sungai dapat langsung diledakkan berikutnya. Prosesnya sangat rumit, tetapi dengan lebih banyak orang, sebenarnya jauh lebih sederhana setelah pembagian kerja. Sekitar setengah jam kemudian, semua proyek pengukuran dan konstruksi telah selesai. Meskipun tempat yang ditandai tidak memberikan garis yang sangat lengkap, secara keseluruhan, memang setidaknya ada 8. Tetua, menurut rencana, kami telah membuat garis ekstensi sekitar 30 meter. Jika ini dihancurkan, sumber air di bawah pada dasarnya dapat diputus. Bawahan itu dengan cepat melaporkan kembali, dan tetua ketiga tersenyum ringan, sangat puas. Bagus sekali, sementara Anda sibuk mensurvei, beberapa saudara telah menemukan 2 sungai lainnya. Tetua ketiga berkata dengan gembira. Lebih dari 10.000 orang jelas tidak bisa hanya menunggu di sini untuk pengukuran. Kecuali beberapa orang yang menunggu di tempat, yang lain masih melihat-lihat.
Hal ini sengaja diizinkan oleh tetua ketiga, karena setelah mengukur perkiraan lebar sungai pertama, tetua ketiga menemukan bahwa meskipun sungai itu cukup besar, jika digunakan untuk mendukung 500.000 angkatan laut, itu sebenarnya tidak cukup. Meskipun musuh mungkin tidak serta-merta melindungi semua 500.000 pasukan dari dampaknya, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat dapat berpikir bahwa musuh akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa lebih banyak orang dalam 500.000 ini tidak terpengaruh. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa musuh mungkin memiliki sungai tersembunyi lainnya masih ada. Karena alasan inilah ia meminta yang lain untuk terus mencari di sekitar. Bagaimanapun, orang-orang ini tetap tinggal di sini, dan membiarkan mereka melakukan sesuatu tidak akan memengaruhi apapun. Sebenarnya, ia benar untuk melakukannya, karena baru 10 menit yang lalu, bawahan yang mencari melaporkan bahwa mereka telah menemukan sumber air yang sama seperti di sini, dan bersama dengan tempat ini tadi, total ada 3 tempat. Sekarang, kita akan dapat menonton pertunjukannya segera. Tetua ketiga tersenyum menghina.